tokoh organisasi relawan dan juga relawan Jokowi dan relawan NKRI dan para kaum nasionalis. Saya langsung saja, saya cukup senang ya dengan tema kita kali ini, yaitu mengkritisi para pembantu atau pembantu Presiden Jokowi. Di sini saya mau tekankan bahwa, dan juga subtemanya adalah fungsi dan tugas dan fungsi relawan untuk mendukung terus Presiden Jokowi hingga 2024 dan juga untuk menjaga NKRI untuk anak cucu kita. Jadi kalau untuk mengkritisi para menteri, saya pun sepakat, ya kan, tidak masalah di sosial media kita mengkritisi, tapi saya juga tidak sepakat apabila kita di sosial media sebagai pendukung pemerintah, pendukung presiden, kita minta para menterinya untuk mundur atau direshuffle oleh Presiden Jokowi. Karena menurut saya ini sangat tidak elok. Sebagai pendukung Jokowi, ya kan, harusnya kita langsung memberikan masukan ke presiden atau ke menterinya itu sendiri. Jadi kalau memang nggak bisa ke menteri-menterinya, langsung ke presiden. Saya rasa jalan untuk menuju situ terbuka, masih sangat terbuka. Beberapa di sini, bahkan beberapa tokoh relawan masih bisa berkomunikasi dengan presiden juga para menteri. Termasuk di sini mungkin ada Bang Yanes Yosua dan juga Bang Uce, termasuk saya sendiri. Saya rasa kita masih bisa, gitu loh. Tapi kalau kita mengintervensi presiden dengan mengadat hak untuk mereshuffle kabinet, menurut saya tidak elok, karena hak untuk mereshuffle kabinet itu hanya dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai presiden dengan hak prerogatifnya. Jadi sekali lagi saya minta tolong saudaraku semua, jangan lagi kita bikin blunder atau kita bikin panas sosial media kita dan juga suhu perpolitikan. Bagaimana Pak Jokowi bisa membangun apabila relawannya sendiri tiap hari minta mundur menterinya, ya kan? Terus tiap hari relawan Jokowi sendiri mencapreskan orang-orang entah siapa gitu loh. Ada yang mencapreskan Ganjar, Prabowo, Puan. Ini relawan Jokowi sendiri, saya nggak habis pikir ya, kita relawan Jokowi. Pak Jokowi itu baru memerintah 2 tahun, masih 3 tahun lagi. Kok bisa-bisanya tega-teganya kita sebagai relawan mendukung capres lain gitu loh. Sepakat. Sepakat, Solmed. Mantap. Pak Jokowi gitu loh. Ketika dia lihat relawan beliau, pendukung beliau, rame-rame mencapreskan si A, si B, si C, bukan mendukung Pak Jokowi mengatasi pandemi, krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat COVID-19. Jadi kembali lagi saudaraku, saya nggak habis pikir cara berpikirnya relawan-relawan kita. Ya memang dalam era demokrasi sih silakan saja, tapi nggak bagus juga ya. Presiden baru memerintah, baru 3 tahun lagi, ya kan? Pilpres juga baru mau 3 tahun lagi, kok bisa-bisanya kita sangat dini gitu loh, dan kita seperti mengkhianatin presiden, sedangkan presiden sendiri waktu di acara salah satu relawan beliau mengatakan bahwa ojo ke susu, ya kan? Betul. Ojo, jangan untuk saat ini jangan mendukung siapapun. Nanti saya karena kita fokus untuk bagaimana caranya mengatasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat COVID-19. Itu presiden sendiri bicara, tapi relawannya sendiri melakukan hal-hal yang menurut saya, ya bagaimana ya, di luar koridor perintah dari yang kita dukung dalam hal ini presiden. Jadi presiden aja ngomong
nggak diikutin, nggak dipercaya, apalagi kita, ya kan, kayak tokoh-tokoh relawan ini kan, gitu loh. Nah, saya sendiri bulan Agustus lalu saya dipanggil presiden. Waktu itu kami bertiga, dan di situ diulang lagi oleh presiden. Kami bertiga, saya masih ingat, saya lupa tanggalnya, tapi hari Jumat saya dipanggil bertiga. Terus hari Seninnya saya dipanggil sendiri sama presiden. Di situ presiden bicara mengenai siapa yang populer untuk capres. Terus beliau bilang ya udah nanti aja, ya kan. Beliau bahkan menyebut ini namanya, dan kami diskusi. Termasuk untuk pilkada DKI siapa gini, ya kan, yang bisa maju gini. Kita sebut nama juga, saling berdiskusi. Tapi presiden bilang, udah nanti aja, nanti saya kumpulin semua relawan, ya kan, di mana seperti waktu di GBK dulu, nanti kita deklarasi gitu loh, karena kekuatan relawan ini sangat hebat. Tapi saat ini nggak usah dulu, ojo ke susu dulu, ya kan. Sepakat, ojo Ayo ke susu. kita sama-sama memberantas COVID-19. Nah, setelah Sepakat, Solmed. Setelah selesai pertemuan itu, beberapa minggu kemudian saya di drop sembako, terus obat-obatan untuk COVID-19. Jadi ini benar adanya gitu. Hanya yang saya herankan, kok relawan Jokowi tega-teganya mendukung, ada yang mendukung Ganjar lah, mendukung si A, si B. Ayo relawan Jokowi, jangan mau dibodohin lagi sama ketua-ketua relawannya. Karena apa? Relawannya nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya kegiatan. Akhirnya hanya kegiatannya apa? Mau cetak baju kaos, mendukung si ini supaya dapat duit apa segala macam. Ya kan? Karena apa? Relawannya sendiri nggak punya visi, misi, dan kegiatannya apa gitu loh. Akhirnya, daripada nggak ada kegiatan supaya dapat duit, ketuanya, ya kan? Pergilah dukung si A, si B, bikin ini, itu. Ya kan? Kelompok begini. Kalau menurut saya, kalau memang kita harus tahu dulu kan, saya mengingatkan kembali, apa itu relawan? Relawan, atau dalam bahasa gaulnya adalah volunteer, adalah orang-orang yang mau berjuang, yang merelakan waktu, tenaga, uangnya untuk membantu sesamanya gitu loh, untuk mendukung sesuatu hal yang positif. Itu dulu, gitu loh. Makanya teman-teman, ya kan, relawan, kembalilah ke jati diri kita sebagai relawan. Saya sendiri, ya kan, kayak kemarin ada beberapa relawan berkumpul, termasuk relawan yang cukup besar-besar, ya kan. Mungkin ada sekitar 7 komunitas relawan. Mereka minta Pak Jokowi mereshuffle kabinet. Saudaraku tahu, ya kan, yang mereka hantam adalah Pak Erick Thohir dan Pak Luhut. Hanya gara-gara masalah kasus PCR. Tapi di situ relawan lain akhirnya diajak juga, ya kan. Tapi saudaraku tahu, ternyata 7 komunitas relawan yang besar-besar ini hanya bikin itu supaya apa? Mereka minta reshuffle kabinet, supaya Pak Erick dan sebagainya, supaya ada reshuffle. Supaya apa? Mereka sendiri ada yang sudah duduk di kementerian dan BUMN, ya kan. Mereka sendiri mau jadi calon menteri. Saya bilang ini sangat kotor relawan kita sendiri. Ya, saya tahu agendanya mereka karena saya sudah berkawan dengan mereka dari 2014. Teman-teman baik saya semua. Maksud saya pun mendukung kalian mau jadi menteri. Ya kan, tapi caranya jangan menghantam menteri kabinet Jokowi dan Pak Jokowi di sosial media yang akhirnya, ya kan, yang akhirnya menjadi amunisi pihak kadrun untuk melemahkan kabinet, melemahkan pemerintah Jokowi. Sepakat. Harusnya kalau mau jadi menteri, tinggal ngomong kok. Ya kan, saya ini satu orang ya, bukan saya ngomong sombong ya, satu orang yang masih didengar. Bahkan menteri-menteri sering telepon saya, presiden pun panggil saya. Mungkin ada Bang Uce atau Bang Yanes atau semua yang lain di sinilah. Ya kan? Ayo kita datang aja ketemu Pak Presiden, Pak, ini di reshuffle. Dari relawan ada kok yang bagus. Saya pun mau kok. Tapi jangan bikin gaduh di media. Kenapa? Itu akan menjadi amunisi orang yang tidak suka dan pembenci Jokowi untuk menghantam
presiden, saudaraku. Ya, jadi sekali lagi untuk reshuffle kabinet, saya tidak setuju apabila kita bicara di media, ya kan? Ada forum tersendiri yang orang-orang bisa nyampe ke presiden. Bikin aja surat, ataupun kita nanti bisa ketemu presiden, kita sampaikan ke beliau. Pengalaman saya, saudaraku, ada salah satu menteri, ya, kalau ada orang yang bilang dia yang lapor ke presiden, itu bohong. Yang lapor ke presiden itu saya. Salah satu menteri yang korupsi. Saya, ya, waktu dipanggil presiden dengan beberapa komunitas para ketua, saya memberikan bukti-bukti yang valid, hasil pertemuan, saya ada fotonya, saya berikan ke presiden. Kementerian ini mengadakan korupsi, Bapak Presiden. Dan akhirnya saya juga melaporkan ke KPK. Dan akhirnya, saudaraku, menteri ini dipecat. Nah, ini saya bilang, kalau kita di media tiap hari menghantam menteri-menteri Pak Jokowi, sama aja kita delegitimasinya Presiden Jokowi sendiri. Mau jadi apa? Orang lagi mau membangun, ya kan? Presiden lagi fokus, kita ganggu mengenai reshuffle kabinet. Kita ganggu mengenai dukungan ke capres ini itu. Bukan berarti kita nggak bisa bersuara, tapi tolong sebagai pendukung, kalau begitu jangan jadi pendukung dong. Jadi aja oposisi, gitu loh. Ya kan? Sampaikanlah yang begini-begini, yang tepat. Saya sudah melakukan yang tepat. Hasil laporan saya, investigasi saya, ya kan, dengan data-datanya, saya kasih ke presiden dan kasih ke KPK. Akhirnya menteri itu apa? Dipecat, di-reshuffle, saudaraku. Itu cara yang menurut saya, yang saya alami dan benar. Coba saudara-saudaraku semua, relawan-relawan kita, yang akhirnya hanya bikin gaduh, ya kan? Nah, contoh lagi masalah Jokowi 3 periode. Ini wacana apa lagi? Ini wacana yang sangat buruk, yang akan menghancurkan demokrasi kita dan menjadi warisan yang tidak baik untuk anak cucu kita. Karena presiden sendiri udah berkali-kali bilang saya tidak mau. Ya kan, ini adalah hanya orang yang mau cari muka. Ya kan? Tapi masih ada aja relawan yang mau Jokowi 3 periode. Saya kalau mau ngomong, mau nggak membohongin diri saya jangankan 3 periode. Pak Jokowi ini harusnya seumur hidup. Tapi undang-undang dasar negara kita tidak membolehkan. Dan ini menurut saya adalah satu hal yang tidak baik yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Berarti kita sama aja kembali ke zaman Pak Harto. Dan harus diingat lagi, wacana Jokowi 3 periode itu dilontarkan pertama kali oleh pembenci Jokowi, yaitu oleh Pak Amin Rais. Masa kita relawannya dengan bodoh-bodohnya mau ikut apa yang diwacanakan Amin Rais. Kenapa Amin Rais wacanakan begitu? Untuk menghancurkan karakter Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi mempunyai ambisi politik. Apalagi saat ini anak-anak Pak Jokowi juga menjadi wali kota di Medan dan di Solo. Jadi seolah-olah keluarga Jokowi ini melakukan nepotisme dan mempunyai oligarki politik, ambisi politik untuk menguasai Indonesia. Nah, jadi saudaraku, kembalilah kita ke jati diri kita. Mengenai reshuffle kabinet, bukan saya nggak setuju, saya setuju, tapi ada cara. Saya pun senang apabila ada dari relawan jadi menteri, relawan jadi... Kenapa nggak senang? Senang kok. Tapi caranya, dan ayo kita kumpul, kita rembukan. Jangan sampai juga, saudaraku, sekarang relawan udah ada lumayan yang jadi komisaris, ada juga yang di kementerian, tapi apakah mereka pernah melakukan sesuatu untuk setelah menduduki jabatan? Ya kan? Jangankan kerja buat rakyat, untuk ngopi bersama teman-teman relawan aja mereka udah nggak bisa gitu loh. Nah, ketika baru butuh, baru mereka mau panggil teman-teman relawan, teman-temannya yang sama berjuang. Jadi saya kembali lagi, saudaraku relawan, hati-hati. Kita harus ingat, bukan berarti kita harus pintar-pintar lah membaca situasi yang kayak ini. Ya kan, jangan sampai kita ini, saudaraku,
akhirnya hanya jadi kuda tunggangan pembenci Jokowi dan juga teman-teman kita yang mempunyai ambisi. Karena saya lihat ada, ya teman-teman ini ambisinya ada yang, bahkan ada juga yang mau jadi calon presiden di tim Pak Jokowi, ya kan, mulai bikin ini, bikin kelompok ini itu. Saya bilang ini terlalu dini dan sangat tidak bijaksana karena rakyat kita masih susah. Rakyat kita saat ini lagi susah karena COVID-19, ya kan. Terus presiden sendiri masih fokus, baru memerintah 2 tahun, kok tega-teganya relawannya sendiri membentuk mendukung ke kiri dan ke kanan.